coba lagi di rumah bocil. Kali ini para bocil akan berpetualang ke suatu tempat yang pastinya keren banget, yaitu Cheetham Wetlands Observation Tower yang berlokasi di Sable Point Cook, negara bagian Victoria, Australia. Cheetham Wetlands Observation Tower berada di kawasan Cheetham Wetlands di Point Cook, Victoria, Australia. Kawasan rawa pesisir ini terletak di tepi barat Teluk Port Phillip dan merupakan bagian dari Point Cook Coastal Park. Lokasinya berjarak sekitar 34 km dari pusat kota Melbourne dan dapat ditempuh sekitar 40 menit perjalanan dengan mobil. Cheetham Wetlands memiliki luas sekitar 420 hektar yang terdiri dari laguna dangkal, rawa asin, dan padang rumput pesisir. Dahulu, kawasan ini merupakan tambak garam yang digunakan untuk produksi garam laut. Setelah industri tersebut berhenti beroperasi, area ini kemudian dipulihkan dan dijadikan kawasan konservasi alam yang dilindungi. Saat ini, kawasan tersebut dikelola oleh pemerintah negara bagian Victoria melalui lembaga pengelolaan taman seperti Parks Victoria. Dari sisi keanekaragaman hayati, Cheetham Wetlands merupakan habitat penting bagi berbagai jenis flora dan fauna. Di kawasan ini tercatat lebih dari 200 spesies burung, termasuk burung migrasi yang datang setiap tahun dari belahan bumi utara. Selain itu, terdapat sekitar 29 spesies hewan lain yang dilindungi di kawasan ini. Untuk vegetasi, terdapat lebih dari 100 spesies tumbuhan asli yang tumbuh di area taman pesisir ini. Salah satu daya tarik unik di kawasan ini adalah rumput rawa yang tampak berwarna-warni. Tanaman salt marsh yang tumbuh di bekas kolam tambak garam dapat berubah warna menjadi merah, ungu, kuning, atau hijau, tergantung kadar garam, musim, dan kondisi air. Hamparan vegetasi ini sering terlihat seperti karpet alami yang kontras dengan warna air laguna di sekitarnya. Untuk menikmati pemandangan tersebut, dibangunlah Cheetham Wetlands Observation Tower sebagai titik pengamatan utama. Menara ini memiliki tinggi sekitar 15 meter dan dirancang sebagai tempat observasi untuk melihat seluruh kawasan wetlands dari ketinggian tanpa mengganggu habitat asli satwa liar. Dari atas menara, pengunjung dapat melihat jaringan kolam bekas tambak garam, padang salt marsh, serta berbagai burung yang mencari makan di laguna dangkal. Fasilitas yang tersedia di kawasan ini antara lain area parkir, bangku piknik, jalur pejalan kaki menuju wetlands, boardwalk kayu, papan informasi edukasi, serta observation tower sebagai titik pengamatan utama. Kawasan ini biasanya buka setiap hari mulai pukul 8.30 pagi hingga sore hari tergantung musim. Menariknya, kawasan ini tidak memungut tiket masuk sehingga menjadi salah satu destinasi wisata alam gratis di wilayah barat Melbourne. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan di kawasan ini antara lain birdwatching, berjalan santai di jalur wetlands, fotografi alam, menikmati pemandangan rawa pesisir, serta belajar tentang restorasi lingkungan dari bekas tambak garam yang kini berubah menjadi habitat alami bagi satwa liar. Sebelum abad ke-20, wilayah ini merupakan tanah tradisional masyarakat aborigin dari Bunurong People, bagian dari bangsa Kulin. Mereka memanfaatkan kawasan pesisir ini untuk berburu, menangkap ikan, serta mengumpulkan makanan dari ekosistem laut dan rawa. 1920-an, wilayah pesisir ini mulai dikembangkan sebagai tambak garam. Air laut dari Teluk Port Phillip dialirkan ke kolam besar untuk diuapkan sehingga menghasilkan garam. 1924, perusahaan Cheetham Salt Limited membangun jaringan kolam evaporasi, tanggul, dan kanal yang luas. Infrastruktur inilah yang kemudian membentuk laguna besar yang masih terlihat hingga sekarang. 1920-an sampai 1980-an, selama lebih dari setengah abad, kawasan ini berfungsi sebagai industri produksi garam laut dan menjadi salah satu fasilitas produksi garam penting di negara bagian Victoria. Awal 1990-an, operasi tambak garam dihentikan. Penutupan ini terjadi karena produksi garam di lokasi tersebut dianggap tidak lagi ekonomis, serta meningkatnya perhatian publik terhadap perlindungan lingkungan dan habitat burung migrasi di kawasan pesisir Teluk Port Phillip. 1996, area bekas tambak kemudian dimasukkan ke dalam kawasan konservasi Point Cook Coastal Park dan mulai dikelola sebagai habitat alami bagi satwa liar. 2000-an dilakukan berbagai program restorasi lingkungan untuk memulihkan ekosistem rawa asin, laguna, dan padang salt marsh agar kembali menjadi habitat alami bagi flora dan fauna. 2018 dibangun Cheetham Wetlands Observation Tower, menara pengamatan setinggi sekitar 15 meter yang memungkinkan pengunjung menikmati panorama wetlands serta mengamati burung tanpa mengganggu habitatnya. Saat ini,
Cheetham Wetlands menjadi kawasan konservasi penting di wilayah barat Melbourne, sekaligus destinasi populer untuk birdwatching, fotografi alam, dan edukasi lingkungan. Jalan menuju lokasi ini tidak diaspal, melainkan hanya susunan bebatuan yang mudah sekali berdebu tertiup angin. Di dekat pintu masuk terdapat peta yang memudahkan pengunjung untuk menjelajahi lokasi ini. Sebelum mulai menjelajah, saatnya makan siang terlebih dahulu di bawah rindang pepohonan. Saatnya mulai menjelajahi keseluruhan taman ini melalui jalan setapak yang membelah padang rumput hijau dan padang ilalang. Di sepanjang kawasan ini hampir tidak terlihat pepohonan. Sepanjang mata memandang hanya terlihat padang ilalang yang sangat luas. Ilalang yang sangat tinggi ini seolah bergoyang tertiup angin yang sangat kencang. Dari kejauhan sudah mulai terlihat hamparan rumput yang berwarna merah. Terdapat jembatan kayu sepanjang kira-kira 200 meter melintasi padang rumput yang berwarna merah. Hamparan rumput merah ini cocok sekali digunakan untuk spot berfoto. Kembali berjalan menyusuri padang ilalang menuju Observation Tower. Jarak dari parkir mobil sampai ke tempat tujuan sekitar 1,5 km dan harus ditempuh melalui berjalan kaki atau mengendarai sepeda. Akhirnya sampai juga di Observation Tower, di mana pengunjung dapat leluasa melihat pemandangan tambak garam yang kini telah beralih fungsi menjadi habitat satwa liar. Dari atas menara, pengunjung bisa melihat pemandangan berupa hamparan padang rumput yang berwarna-warni dan kolam tambak garam yang masih terlihat. Setelah puas, saatnya turun dari menara menggunakan jalur landai yang mudah diakses oleh stroller. Ternyata di dekat Observation Tower terdapat keran air minum yang sangat berguna bagi pengunjung. Tak puas hanya menikmati pemandangan dari atas menara, saatnya menyusuri jalan setapak menuju bagian dalam wetlands. Terdapat suatu sungai kecil yang dipenuhi tumbuhan alga berwarna-warni. Di dalam kawasan ini, saatnya menjelajahi sisa tambak garam yang sudah mulai ditinggalkan dan kali ini beralih fungsi menjadi habitat satwa liar. Uniknya, di bekas tambak garam ini terdapat rumput yang berwarna merah.
Ini adalah samphire, tumbuhan tahan garam yang hidup di area pesisir pantai. Biasanya bisa berubah warna tergantung kadar garam, musim, dan juga kualitas air. Cheatham Wetlands menunjukkan bahwa lahan yang pernah digunakan untuk industri tidak harus dibiarkan terbengkalai. Ketika tambak garam di kawasan ini tidak lagi beroperasi, pemerintah tidak membiarkannya menjadi lahan kosong, tetapi justru memulihkannya sebagai ekosistem alaminya. Kini, area yang dulu merupakan kolam produksi garam telah berubah menjadi habitat bagi berbagai burung, tumbuhan rawa, dan satwa liar. Kehadiran Cheatham Wetlands Observation Tower juga memungkinkan pengunjung menikmati pemandangan alam tanpa mengganggu lingkungan di sekitarnya. Restorasi ini menjadi bukti bahwa dengan komitmen dan pengelolaan yang baik, kawasan yang pernah rusak atau terdegradasi masih bisa dipulihkan kembali dan menjadi warisan alam yang berharga bagi generasi mendatang. Sekian dulu petualangan bocil hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.